Jangan bikin PT sebelum tahu modal yang disetor harus berapa. Nah, ini pertanyaan yang kadang-kadang itu simpang siur, Mas. Sebenarnya kita modal yang disetor ke dalam perusahaan itu harusnya berapa sih idealnya? Monggo dijelaskan. Ya, menulis modal di dalam PT itu bukan perkara yang simpel ya. Terkadang itu orang itu inginnya itu nulis berapapun modalnya, cuma yang penting itu tidak perlu disetor. Nah, di sini itu apa namanya masyarakat itu sering salah. Apakah modal PT apa namanya tidak perlu disetor? Itu saya jawab perlu. Kenapa? Karena kita aplikasi praktisnya adalah itu pada saat kita membuat pembukuan perusahaan. Nah, di dalam pembukuan perusahaan, jika ada para pemegang saham ini tidak menyetorkan, ya kan, itu ditulisnya apa? Sebagai apa? Itu kan ditulisnya kan biasanya sebagai hutang, ya kan. Sedangkan hutang di dalam perpajakan ini wajibnya dikasih bunga. Jadi jika ada sebuah PT yang menuliskan modal di store-nya taruhlah 100 juta tapi tidak benar-benar di store, itu menjadi hutang. Nah, hutang itu dari kantor pajak itu minta itu dibungai. Kalau tidak, nanti diminta modal dasarnya itu harus disesuaikan dengan modal yang benar-benar di store. Ya itu aja sih. Jadi meskipun notaris tidak meminta bentuk penyetoran modal secara langsung, secara terlihat, secara nyata, yang dimana bisa dibuat kwitansi aja, tetapi nanti kantor pajak akan meminta pembukuan. Jadi memang tidak di notaris tidak apa namanya, kalau di notaris dengan bisa ibaratnya ngakalin ya untuk ngasih kwitansi toh, tapi di kantor pajak nggak bisa. Berarti begitu bahayanya, Mas ya, ketika kita tidak tahu dan tidak setor dalam suatu perusahaan, Mas ya. Iya. Nah, ini kalau teman-teman ada yang lebih jago, lebih paham tentang ini, atau mungkin punya pendapat yang lain, bisa kita diskusi di komentar. Sukses selalu, salam berjuang. Salam berjuang.